else to see you rise. You are not alone, we're family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side, we have unity. You are my energy. Baik, terima kasih. Saya Novian Mantolas, NIP 1983 11 18 2017 06 2002. Saya bertugas di Kota Kupang sebagai peneliti pertanian di Kota Kupang di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Bogor. Ini dengan teman saya. Baik, kalau saya Ibu Metriana Yulia Titaloin, NIP saya itu 1986 0528 2017 06 2001. Saya bertugas di BPP Taibeno di Kecamatan Taibeno. Jadi saya di wilayah Kabupaten Kupang. Lanjut ke pertanyaan yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi penyuluh di lapangan saat melakukan penyuluhan? Kalau dari kami yang di wilayah kabupaten ini, kendala yang sering kami temui di lapangan itu kehadiran daripada petani. Di sini petani kadang ketika kita hadir di sana, tetapi mereka dengan kesibukannya mereka masing-masing. Jadi kita harus mengikuti jadwalnya mereka. Kita harus mengikuti jadwalnya mereka. Kalau misalnya mereka sudah selesai kegiatan di kebun, di sawah, di tempat-tempat mereka yang lain itu, baru kami bisa sama-sama untuk kegiatan penyuluhan atau yang lain sebagainya. Soalnya waktunya mereka itu terkadang terbagi. Jadi kita harus mengikuti waktunya mereka juga. Kemudian di sini terkadang teknologi yang kami sampaikan ke mereka, terapkan ke mereka, belum sepenuhnya mereka terima dengan baik. Artinya bahwa petani itu dengan pemahamannya sendiri bahwa ketika penyuluh datang juga mereka membawa teknologi, mereka membawa penyampaian-penyampaian yang baru, tetapi tidak sepenuhnya mereka terima itu. Jadi terkadang kami sebagai penyuluh juga harus melakukan penyuluhan itu juga bukan sesekali saja, tetapi berulang-ulang kali, karena mereka ada yang mau menerima, ada yang tidak. Seperti contohnya itu kami ketika membawa materi sistem jajar legowo di lokasi persawahan, kami akan memberikan percontohan kepada mereka, tetapi ketika kami kembali mereka justru akan tidak mau menggunakan sistem tersebut dengan alasan bahwa itu hanya akan membuang-buang lahan yang ada, percuma. Jadi sistem yang kami terapkan itu terkadang belum mereka terima dengan baik. Itu yang sering kendala kami hadapi di lapangan. Dan mungkin selain itu juga wilayah Kabupaten Kupang juga ada wilayah-wilayah tertentu yang mana ketika musim tanam pertama itu debit airnya masih sangat banyak karena curah hujan dan sebagainya. Tetapi ketika kami memasuki musim tanam 2 dan ketiga itu sudah sangat kurang debit airnya. Jadi mereka itu untuk pertanian, usaha tani mereka itu tidak sepenuhnya mereka lakukan dengan baik. Artinya itu seberapa kelompok saja yang ini melakukan tanaman sayur, horti dan sebagainya begitu. Kalau mungkin di kami kabupaten untuk sementara itu dulu. Kalau kita kota tuh kebanyakan saat mau pembuatan RDKK tuh, saat pembuatan RDKK kadang kita minta petani untuk kumpul, maksudnya kita mau sama-sama untuk buat nama-nama, dapat pupuk. Tapi kadang mereka ada yang alasan, ibu buat saja sendiri, nanti baru kita ikuti saja. Tapi nanti sebentar saat pembagian pupuk, mereka mulai komplain dengan
jumlah luas lahan mereka. Ibu, kenapa luas lahan kami tidak ditambah? Kenapa pupuk kami begini sedikit saja sedangkan yang lain banyak? Tapi kan kita sesuaikan dengan luas lahan mereka. Kita tanya luas lahan mereka, mereka bilang, ibu ini kira-kira saja, kira-kira ini luas lahan kita ini berapa? Nanti ibu yang atur sendiri. Itu kendala di lapangan gitu. Dan kalau kita telepon mereka, kadang mereka juga kadang alasan bilang di sini, ada di sini, tapi mereka tidak datang supaya kita maksudnya kerjasama dengan mereka untuk dapat pupuk. Ya mungkin itu saja. Keaktifan kelompok. Iya, keaktifan kelompok kurang. Di kelompok itu mereka kurang Kompak. iya Kurang kompak. Mungkin ada yang kedua lagi. Pertanyaan yang kedua, kemajuan apa saja di daerah itu yang terjadi setelah adanya penyuluh? maksudnya ketika kita penyuluh ada di sana Ini ketika ada penyuluh di situ, kita ada penyuluh di kemajuan sana, terhadap juga petani. mereka peroleh di sana. Pertanyaan di sana. Baik, mungkin kami di Kabupaten Kupang ketika kami sebagai penyuluh itu hadir di sana membawa satu perubahan yang baik buat mereka karena satu hal contohnya itu ketika kami ada di sana hasil usaha tani mereka yang tadinya itu produksinya rendah, tetapi ketika kami ada di sana produksinya semakin meningkat. Artinya ada perubahan di dalam kelompok tani tersebut. Kemudian mereka lebih paham tentang beberapa hal teknologi-teknologi yang kami sampaikan yang awalnya mereka tidak tahu sama sekali. Tetapi ketika kami ada di sana mungkin kami sering berdiskusi dan sharing tentang semua itu. Jadi mereka juga sedikit lebih paham, lebih mengerti. Jadi artinya kami saling berbagi pengalaman dan juga ilmu di sana. Mungkin dari saya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja materi penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh kepada petani di daerah tersebut? Kalau kami materi penyuluhan yang sering kami sampaikan itu kalau sama seperti sekarang ini kan musim-musim tanam begitu. Jadi materi yang lebih sering kami sampaikan itu adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah, persiapan lahan masuk ke pengolahan tanah, kemudian penyiangan, kemudian nanti penanaman, penyiangan, pemupukan dan juga pemupukan berimbang, kemudian masuk nanti ke panen, pasca panen dan juga yang lainnya. Kemudian materi-materi yang sering kami berikan juga mungkin kalau di lokasi persawahan itu ada sistem tanam legowo, kemudian penanganan untuk hama penyakit pada tanaman, pestisida nabati yang sering kami lakukan bersama mereka itu kami ajarkan juga penyuluhan di sana, pestisida nabati yang menggunakan bahan-bahan lokal yang ada di wilayah tersebut, artinya di desa binaan kami tersebut kan banyak, jadi sering kami gunakan. Kemudian ada pupuk bokasi juga, itu sudah sering dilakukan di sana karena selain kami penyuluh juga dari universitas, dari para dosen juga sering turun ke sana untuk membina di kelompok-kelompok tani. Kemudian ada untuk pekarangan, untuk tanaman sayur-sayuran, itu sering kami melakukan penyuluhan juga. Mungkin dari kalau ke Kota Kupang kebanyakan pemanfaatan pekarangan dengan ibu-ibu doang di polybag, kadang pakai aquaponik, tapi itu tadi kembali ke kendala juga ibu-ibu kadang minta dong datang mau tanam sama-sama semua, padahal sudah ada bantuan-bantuan dari dinas untuk tanam bibit tapi dong sendiri datang.
Itu saja. Yang terakhir. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Hal-hal apa saja yang harus diperiksakan sebelum melakukan penyuluhan? Persiapan. Kalau kami mungkin persiapan yang kami harus lakukan sebelum melakukan penyuluhan itu, mungkin kami pertama itu menyiapkan materi. Kami mendiskusikan materi apa yang di antara sesama penyuluh, kami mendiskusikan materi apa yang harus kami bawa, misalnya materi pembuatan pestisida nabati, berarti kami harus mempersiapkan juga materinya, kemudian kami sampaikan ke petani supaya menyiapkan bahan-bahan dan alat yang ada. Bahan-bahan dan alat yang ada supaya pada saat kami ke sana itu kita bisa sama-sama melakukan kegiatan penyuluhan dengan baik. Kemudian leaflet atau materi-materi itu sudah kami cetak untuk nanti kami berikan kepada petani. Media penyuluhan itu kami siapkan, dan juga nanti saat untuk action di lapangan ya pasti kami sampaikan materi penyuluhan itu sesuai dengan yang kami siapkan, seperti itu. Itu juga tuh harus buat daftar hadir supaya kan Iya. kalau di Daftar kota hadir. kebanyakan kalau dong sini ini kita pakai arisan kelompok supaya semua bisa hadir begitu. Kan dengan daftar hadir kan semua bisa hadir. Mungkin ada yang mau tanya balik. Mungkin ada pertanyaan. Supaya cukup ini bisa 4. Iya. Oke, baik. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Dengan mendapatkan materi dari Ibu tadi, semoga materi ini bermanfaat bagi kami. Masih ke depan. Terima kasih. Baik, mungkin adik-adik juga supaya tugasnya dan juga perkuliahannya bisa berjalan dengan baik supaya bisa cepat wisuda. Itu harapan kami.